Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi seluruh wilayah DKI Jakarta masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sepekan ke depan. Oleh karena itu, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir. Ya, dan untuk membahas lebih jauh, kami akan berbincang bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, prediksi dari BMKG sampai kapan Bu curah hujan tinggi di Jabodetabek ini? Dari prediksi kami untuk hari ini tanggal 21 hingga tanggal 23 lusa, potensi hujan cenderung melemah dengan intensitas dengan intensitas sedang terjadi pada malam dini hari. Jadi sekali lagi mulai hari ini hingga tanggal 23 cenderung untuk melemah. Namun kemudian tanggal 23, 24, 25 hingga 26 kami prediksi terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga dapat meningkat menjadi lebat. Dapat pula disertai dengan angin kencang beserta kilat petir. Nah, juga diprediksi terjadi mulai malam hari hingga dini hari dan menjelang subuh dan dengan durasi yang cukup lama. Nah, kondisi ini diprediksi akan terjadi karena saat ini terpantau adanya bibit siklon tropis di Samudra Hindia Selatan Jawa yang akan bergerak ke arah barat pada tanggal-tanggal tersebut. Baik, Bu Dwi Korita, ini apakah sebenarnya ini cuaca ekstrim yang fenomena biasa atau sebenarnya ini adalah anomali cuaca, Bu? Khusus untuk wilayah Jabodetabek, ini sebetulnya kondisi cuaca yang biasa. Artinya tidak ada fenomena anomali. Nah, kalau kita melihat seluruh wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah, utara, dan timur, ada pengaruh anomali iklim global yaitu La Nina. Tetapi di Jabodetabek dalam beberapa hari ke depan itu adalah kondisi fenomena biasa, yaitu adanya pengaruh siklon tropis yang saat ini masih bibit, ya, berada di selatan Jawa yang akan bergerak ke arah barat pada tanggal tersebut, yaitu hari ini hingga tanggal 26. Demikian. Baik, Bu, terkait dengan bibit siklon tropis ini, sejauh ini prediksi dari BMKG berapa lama, Bu, akan terjadi cuaca ekstrim ini, Bu? Biasanya tidak terlalu lama, hanya beberapa hari hingga 1 minggu, seperti itu. Tetapi kalau fenomena La Nina itu bisa sampai 5-6 bulan, demikian. Ya, baik Ibu, di beberapa titik di Jakarta sendiri seperti di Petogogan Jakarta Selatan ini warga menilai banjir kali ini justru lebih besar seperti siklus 5 tahunan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Kalau dari segi intensitas hujannya, tahun ini tidak sebesar tahun lalu, bisa mencapai 377 mm dalam 24 jam. Tahun ini kejadian kemarin baru mencapai sekitar 260-an milimeter. Namun barangkali dampaknya dipandang cukup signifikan, cukup ekstrim. Nah, ini artinya tidak hanya pengaruh kondisi hujan saja, namun juga pengaruh kondisi lingkungan ataupun sistem tata air, drainase atau sistem pengelolaan air di lingkungan tersebut. Baik, Bu Dwi Korita, ini kalau kita lihat memang cuaca masih tidak menentu, hujan juga masih bisa dikatakan lebat, kadang juga berhenti. Bu, ini antisipasi apa yang harus diwaspadai dalam beberapa hari ke depan ini, Bu? Jadi hingga bulan Maret, ya, terutama sebetulnya saat ini kita sedang dalam puncak musim hujan sampai akhir Februari awal Maret. Artinya potensi hujan ekstrim masih akan terjadi. Bahkan di bulan Maret menjelang April, ya,
itu meskipun sudah tidak puncak musim hujan, cuaca ekstrim masih bisa terjadi, meskipun tidak sesering atau tidak se ekstrim di bulan Januari Februari. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir, longsor, ataupun banjir bandang, ataupun angin kencang masih dapat terjadi. Bagaimana caranya untuk mewaspadai? Mohon terus monitor informasi cuaca, perakiraan cuaca, dan peringatan dini cuaca pada sumber resmi, yaitu BMKG, melalui beberapa cara untuk memonitor. Melalui antara lain aplikasi mobile phone Info BMKG, silahkan menginstall, ataupun melalui sosial media @info-bmkg, dan dapat melalui YouTube @info-bmkg ataupun laman www.bmkg.go.id. Maksudnya apa? Dengan memonitor kita bisa bersiap-siap apa yang harus kita lakukan, yang harus kita adaptasikan apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus di luar ruangan, di luar rumah, agar kita terhindar dari bencana hidrometeorologi. Serta mohon untuk tetap menjaga lingkungan. Lingkungan kita saat ini sedang dalam kondisi yang benar-benar sudah jenuh air ya, jadi daya resap air sangat berkurang, bahkan mungkin sudah terlampaui, sehingga jangan memperparah situasi dengan misalnya membuang sampah sembarangan ataupun melakukan penggalian pada lereng-lereng tebing. Ini juga dapat membahayakan apabila terjadi hujan, dapat memicu bencana longsor ataupun banjir dan banjir bandang. Demikian. Bu Korita, ini kalau kita lihat memang kan Indonesia ini terbilang itu daerah yang rawan bencana ya Bu. Ya, lantas apakah BMKG di Indonesia sendiri ada bantuan teknis dari BMKG dunia Bu ini terkait dengan cuaca ataupun juga antisipasi yang diberikan di Indonesia Bu? Jadi BMKG di Indonesia ini sudah lebih dari 20 tahun tergabung dalam organisasi BMKG dunia atau organisasi meteorologi dunia. Kami sebagai anggota Executive Council yang berpengaruh pada kebijakan meteorologi dunia. Dari situ kami bekerja sama baik untuk kami berupaya selalu meningkatkan teknologi yang kami terapkan saat ini. Kami menerapkan teknologi bersama dengan NOAA Amerika dan juga Japan Meteorological Agency dan juga Bureau of Meteorology Australia. Namun kami juga membantu negara-negara di Pasifik untuk menerapkan teknologi kita Indonesia dalam membantu negara-negara Asia dan Pasifik untuk penguatan perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, lantas dari BMKG sendiri apa Bu yang diharapkan kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk menghadapi situasi seperti ini? Jadi sebetulnya untuk menghadapi cuaca ekstrim itu tidak bisa mendadak atau poinnya perlu persiapan yang lebih panjang. Nah, jadi sebetulnya sudah kita mulai sejak bulan September Oktober 2020. Namun karena kondisi lingkungan di beberapa wilayah sudah mencapai kapasitas yang daya dukungnya terlampaui, misalnya kapasitas daya tampung air yang sudah tidak maksimal karena berbagai hal, mungkin ada kegiatan-kegiatan di lingkungan yang mengakibatkan pendangkalan sungai-sungai, pendangkalan waduk-waduk, tata air yang terganggu. Nah, hal semacam itu tentunya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menangani. Kenapa kami mensoroti hal tersebut? Karena dari prediksi kami, sesuai dengan prediksi negara-negara maju lainnya, potensi kejadian ekstrim ini akan semakin sering dan intensitas ekstrim ini akan semakin melonjak, durasinya semakin panjang. Artinya kita harus segera mengevaluasi kembali desain infrastruktur
untuk pengelolaan atau tata air. Tidak hanya cukup memperbaiki sesaat, tetapi ini harus redesign jangka panjang dengan memperhatikan kapasitas lingkungan saat ini dalam menampung potensi ekstrim yang masih akan terjadi di tahun-tahun ke depan, bahkan prediksinya akan semakin sering karena semakin rusaknya lingkungan. Demikian. Baik, terakhir Bu Korita, ini himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik dan juga dapat mengantisipasi jika terjadinya bencana-bencana susulan, Bu. Iya, tentunya kami tetap terus menghimbau agar masyarakat tidak panik. Maka kami selalu menyampaikan informasi perkembangan cuaca sehingga mohon untuk terus memonitor perkembangan cuaca dan peringatan dini. Ini yang paling penting, peringatan dini. Maksudnya sebelum kejadian bencana, sebelum banjir, kita sudah mengetahui beberapa hari sebelumnya agar kita dapat menyiapkan rumah kita dalam menghadapi banjir tersebut, menyiapkan lingkungan kita dan menyiapkan barang-barang kita, jangan mendadak tiba-tiba baru tahu ada banjir. Jadi ini yang paling penting, persiapan dalam menghadapi ancaman banjir dengan selalu memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini melalui sumber yang resmi. Karena informasi ini berseliweran. Nanti masyarakat bisa bingung, siapapun mengeluarkan informasi. Nah, sayangnya informasi yang selain resmi itu belum terproven, belum tervalidasi, masih hasil riset. Hasil riset itu kadang-kadang cocok, kadang-kadang sering tidak cocok. Nah, jadi inilah yang dikatakan belum teruji. Kalau kondisi hasil riset yang belum teruji, kita sebarluaskan, nah masyarakat akan bingung. Ada informasi resmi, ada informasi hasil-hasil riset yang belum teruji, sehingga masyarakat bingung mengikuti siapa. Sehingga kami menghimbau ikuti informasi yang resmi karena berdasarkan teknologi yang telah tervalidasi dan sudah proven. Demikian. Ya, baik, tentunya harapan kita bersama masyarakat tidak panik dan tetap waspada dan juga bijak dalam memilih informasi dan mengikuti informasi hanya dari info resmi BMKG. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.